Perkenalkan, nama saya Riana Pamestia, NPM 19410014 dari Ilmu Komunikasi 01. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tempat-tempat wisata yang berada di Kota Solo, mungkin bisa menjadi rekomendasi untuk perjalanan wisata saat datang di Solo. The Spirit of Java atau Jiwanya Jawa merupakan slogan yang diberikan oleh pemerintah Kota Surakarta untuk mempromosikan pariwisata Kota Solo. Benteng Vastenburg dibangun pada tahun 1745 atas perintah Gubernur Jenderal Gustav Willem van Imhoff sebagai benteng pertahanan di Jawa Tengah. Awalnya benteng yang dibangun pada masa penjajahan Belanda ini dinamai De Groot Moeilijkheid, yang dalam bahasa Indonesia berarti sombong. Pada tahun 1775, bangunan ini dibugar dan diganti dengan benteng baru yang lebih besar. Sejak saat itu namanya diganti menjadi Vastenburg, yang berarti benteng kuat. Benteng Vastenburg berkaitan langsung dengan kantor Gubernur Belanda yang sekarang menjadi Balai Kota Surakarta. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut merupakan pusat Kota Solo pada masa itu. Sekitar tahun 1750-an, benteng Vastenburg digunakan untuk mengawasi Keraton Kasunanan Surakarta sejak pemerintahan Pakubuwono III. Pada saat itu, beberapa pejuang kemerdekaan juga sempat ditahan di benteng ini. Tidak hanya ditahan, mereka juga disiksa dan dibunuh oleh pemerintah kolonial Belanda. Hal yang sama juga terjadi ketika masa pendudukan Jepang. Saat itu, benteng Vastenburg dikuasai oleh tentara Nippon. Setelah Indonesia berhasil merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, benteng Vastenburg digunakan menjadi markas TNI untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 70-an digunakan untuk tempat pelatihan prajurit dan pusat brigade infanteri 6 untuk wilayah Karesidenan Solo dan sekitarnya. Benteng Vastenburg juga sempat tidak terawat, terutama pada saat benteng Vastenburg menjadi perebutan kekuatan modal, ahli sejarah, komunitas budaya, serta Pemkot Kota Surakarta. Namun akhirnya persoalan tersebut dapat diselesaikan. Pemkot Solo pun mulai memberikan perhatian dan merenovasinya. Renovasi yang dilakukan memang tidak sampai mengubah bentuk bangunan, namun wajah benteng Vastenburg tampak lebih menarik sehingga menjadi salah satu tujuan wisata sejarah di Kota Solo.
Benteng Vastenburg juga sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya melalui surat keputusan Wali Kota Madya Kepala Daerah Tingkat 2 Surakarta. Saat saya datang ke Benteng Vastenburg ini, suasana sangatlah sepi, mengingat masih adanya pandemi COVID-19. Biasanya halaman dari benteng ini digunakan sebagai tempat parkir para wisatawan yang mau menjelajahi wisata kota Surakarta. Biasanya benteng ini sangatlah ramai saat ada acara besar seperti festival dan lain sebagainya. Benteng Vastenburg mulai sering dijadikan tempat untuk menyelenggarakan beberapa event mulai dari musik dan berbagai jenis festival lainnya. Gedung Juang 45 Solo merupakan salah satu gedung peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang sekarang memiliki status sebagai benda cagar budaya. Gedung Juang dibangun pada tahun 1876 oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai pelengkap dan pendukung dari Benteng Vastenburg yang ada di utara Gedung Juang. Awalnya sebagian dari gedung ini merupakan sebuah kantin, lalu menjadi asrama tentara dan fasilitas kesehatan. Setelah kemerdekaan, gedung ini sempat terbengkalai dan akhirnya direnovasi dan pernah menjadi panti asuhan, markas kesatuan TNI, dan akhirnya menjadi kantor oleh pengurus Dewan Harian Cabang 45 atau DHC 45. Sehingga Gedung Juang ini juga terkenal dengan nama Gedung DHC 45. Pada tahun 2014, Dinas Tata Ruang Kota Surakarta merenovasi bangunan ini, bertujuan untuk merevitalisasi bangunan sebagai ruang publik dan museum perjuangan. Gedung Juang 45 saat ini menjadi salah satu daya tarik wisata bersejarah di kota Solo. Gaya arsitektur Belanda dari Gedung Juang 45 merupakan daya tarik utama bagi pengunjungnya. Pengambilan video ini saya lakukan pada saat siang hari. Sayangnya tidak dapat meliput suasana yang berada di dalam Gedung Juang karena akses pintu masuk dalam Gedung Juang baru dibuka pada pukul 5 sore. Walaupun hanya dapat meliput dari luar, suasana gaya arsitektur zaman kolonial sudah terasa. Keraton Kasunanan didirikan oleh Susuhunan Pakubuwono II pada tahun 1744 sebagai pengganti Keraton Kartasura yang rusak akibat geger pecinan pada tahun 1743. Salah satu yang menjadi daya tarik dari Keraton Kasunanan Surakarta ini adalah Menara Sanggabuana. Konon menjadi tempat bertemunya Ratu Laut Selatan dan Raja. Menara ini didirikan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono III pada tahun 1782. Menara setinggi 35 meter ini berfungsi sebagai menara dan tempat memata-matai Belanda pada masa penjajahan. Juga terdapat berbagai koleksi kerajaan seperti kerajaan Bengkala,
handuk, patung, senjata kuno, dan beberapa koleksi lainnya. Selain keindahan dari bangunan keraton ini, Keraton Kasunanan Surakarta juga menawarkan berbagai wisata warisan budaya seperti upacara adat, tarian saka, dan musik. Di antaranya adalah yang terkenal yaitu Sekaten dan Malam Suro. Sekaten adalah upacara perayaan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad selama 7 hari yang pada hari terakhir ditutup dengan gunungan Murud. Satu bulan sebelumnya juga diselenggarakan pasar malam Sekaten di area alun-alun utara keraton. Berbeda dengan Sekaten, Malam Suro adalah memperingati tahun baru menurut kalender Jawa. Perayaan ini ditandai dengan kirap ngepung keraton dengan membawa pusaka keraton termasuk kerbau pusaka Kyai Selamat.